Halo sahabat hidup, kembali lagi bersama saya Karina Krisyantia dalam acara editorial hidup. Sekarang saya bersama Wakil Pimpinan Redaksi Majalah Hidup, Bapak Asiholan Siagian. Halo Bapak, apa Halo Karin, kabar? baik-baik Karin. Bagaimana ini sudah PSBB Ya, periode PSBB periode ketiga ya. heeh. Kita tetap semangat. Iya. Semuanya aturan, protokol kita ikuti saja. Iya. Supaya kita cepat selesai dari masalah ini. Walaupun sebetulnya kita harus pelan-pelan juga menyesuaikan diri. Iya, benar. Berdamai bukan berarti bahwa kita salam-salaman, tidak. Iya. Tapi kita Bukan harus bodo amat ya, Pak. bukan. Menyesuaikan diri, kita juga harus tidak tergantung begitu saja, tapi kita harus berkreatif dengan situasi baru, dengan new normal ya. Oke, sekarang new setelah itu normal. ada ya. Iya. Gitu. Nah, bagaimana sajian utama kali ini tentang apa nih Pak? Betul, ya keberimanan kita kan tetap harus berjalan. Iya. Ya. Situasi seperti ini jangan membuat kita menangisi saja, tapi juga kita juga belajar dari masa lalu. Di masa lalu awal-awal gereja misi di Indonesia juga mengalami banyak kesulitan. Salah satunya adalah kesulitan transportasi. Kali ini khusus transportasi di Nusa Tenggara ya, atau Nusa Tenggara Timur ya. Ketika misi beralih dari Serikat Yesus ke SVD, nah pater-pater SVD mulai mencari bagaimana caranya menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain, dari Pulau Jawa ke Pulau Nusa Tenggara di sana, maka pater-pater mencari kapal motor lah ya, kapal motor dari Eropa sana atau bahkan dari Australia, supaya kegiatan misi tetap berjalan gitu ya. Bayangkan pada tahun 60-an gitu ya, kapal ya cuma ada satu apa dua gitu ya, maka ketika ada satu dapat kapal, maka diberi juga nama-nama yang khas gereja gitu ya. Kali ini ada kapal, salah satu kapal yang legendaris itu adalah kapal Ratu Rosari ya. Ratu Rosari itu bahkan bagi untuk masyarakat di Nusa Tenggara itu sesuatu yang penuh kenangan gitu ya. Oh, seperti apa tuh Pak kenangannya memang? Kenangannya ya memang nanti lengkap baca di di sajiannya, tetapi salah satunya adalah bahwa kapal itu dibuat seperti kapal biara gitu ya. Pater-pater kan tahu sendiri mereka masih menghayati bagaimana mereka harus hidup di tengah laut mungkin berbulan-bulan, maka situasi kapal dibuat sedemikian, didesain ada kapelnya, ada misa hariannya, ada dua-duanya. Ceritanya saya sih terharu bacanya gitu ya, keren. Dan kalau misalnya kita lihat dengan situasi sekarang, ya kita juga mesti bisa mensiasati kondisi sulit yang kita hadapi ini. Sama-sama terbatas ya Pak? Nah, sama-sama terbatas, tapi jangan berhenti pada keterbatasan itu, harus melompat dari situasi itu. Oke, itu tadi sajian utamanya ya Pak. Nah, kalau curhatan-curhatan soal mungkin keluarga gitu? Itu dia memang kali ini ada yang dikonsultasi keluarga, ada ya anak yang inilah mengeluh sih mungkin ya, kok lihat papanya sibuk berbisnis mungkin dari pagi hari sampai malam hari juga ikut bisnis ataupun bekerja. Sementara sang ibu juga sibuk di gereja. Tidak salah sih, ibu aktif di gereja, tetapi kan juga harus dibuat keseimbangan. Nah, seperti apa itu nanti, bagaimana mensiasatinya? Konsultasi keluarga kali ini membahasnya, keren lah begitu ya. Nah, soal keluarga mungkin kesaksian? Iya, kesaksian juga masih tentang keluarga juga ya. Keluarga ada sepasang suami istri yang mengalami kendala ya, bagaimana si istri juga tentu saja dengan suaminya ingin memperoleh anak ya, tapi karena ada masalah dalam kandungan si istri, maka mereka mengalami kesulitan gitu ya. Sudah berobat sana kemari, sudah konsultasi dengan dokter spesialis dan segala macam, tapi juga mereka tidak melupakan doa kepada Bunda Maria. Maka suatu saat mereka pergi berziarah ke Lourdes ya, di Perancis sana. Mereka berdoa dan mohon supaya Bunda Maria berkenan memberikan anak kepada mereka. Dan lengkapnya seperti apa, lebih baik baca sendiri lah. Oke. Nah, kalau untuk curhatan soal konsultasi iman tentang apa ya Pak? Konsultasi iman ya. Konsultasi iman kan kita mau merayakan Pentakosta ya. Kita saat ini sedang novena. Orang bertanya, seringkali
Pentakosta dilihat sebagai hari lahirnya gereja. Benar nggak sih? Kok bisa Pentakosta menjadi hari kelahiran gereja gitu ya? Nah, ini sesuatu yang mendasar bagi iman kita. Seperti apa jawaban Romo Gregorius Sertanto nanti bisa juga beliau menjelaskannya dengan sangat mudah. Dengan melihat bagaimana gereja perdana ketika itu mereka mengalami hati mereka meluap-luap gitu ya. Ini juga dibahas dalam renungan minggu. Sama Monsinyur Ola dari Tanjung Selor ya, saling melengkapi gitu ya. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga ternyata juga benar adanya gitu ya. Nah, seperti apa peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, dalam beriman itu nanti bisa lihat di situ juga gitu ya. Supaya kita menghayati Pentakosta itu apa sih gitu ya. Mengapa perayaan ini menjadi salah satu perayaan yang meriah dalam gereja kita gitu. Oke. Nah, itu tadi renungan mingguan kan Bapak tadi bilang. Nah, kalau misalnya renungan harian? Renungan harian ini tentu saja ya, karena seperti tadi di awal dengan situasi seperti ini kita harus tetap berjalan hari demi hari. Benar, ya. Pak. Salah satu renungan yang diberikan oleh Romo Paulus Tonea dari Kalimantan, dari Pontianak, bagaimana kita dalam situasi seperti ini, pernah dengar kata omdo ya? Omong doang. Omong doang. Kita bilang kasihilah sesamamu, tapi kita hanya ngomong gitu ya. Nah, supaya nggak ngomong harus apa? Kan harus melakukan sesuatu. Nah, seperti apa melakukan sesuatu itu nanti setiap hari bisa dibaca di situ. Gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan ADS nih Pak? Udah lama nggak denger nih. ADS ya. ADS apa sih? ADS kali ini ada sesuatu yang istimewa ya. Di masa-masa kemarin itu namanya santer juga diberitakan di media karena kaitannya dengan rencana kedatangan Paus ke Indonesia seandainya tidak terjadi COVID-19 ini. Maka seringkali Bapak Duta Besar kita dari Vatikan itu memberikan informasi, bahkan kita tanya soal kepastian datang apa tidak Bapak Suci datang ke Indonesia. Nah, ternyata kan situasinya berbeda. Nah, sementara masa tugasnya beliau sudah mau berakhir di Vatikan. Maka tanggal 9 Mei yang lalu beliau sudah pamit kepada Bapak Suci, tapi ada sesuatu yang istimewa yang disampaikan. Ada nanti. Pokoknya ada sesuatu yang membuat kita terhibur, optimis bahwa Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia. Oh gitu, ada kejutan dong berarti di majalah ini kali ini ya. Tapi kan lengkap ceritanya seperti apa dia mengalami selama menjadi duta di sana 5 tahun, 2016 sampai 2020. Apa yang dialami oleh duta besar kita di sana ya. Jadi Pak Agus mengalami apa sih? Kan setiap hari kita pengen banget sih sebetulnya ke Vatikan ya. Tapi kalau beliau kan setiap hari di sana 5 tahun, coba bayangkan di tanah suci seperti itu. Nah, apa yang berpengaruh pada kehidupan imannya dia gitu. Oke. Gak sabar sih Pak mau ngelihat majalah yang kali ini kayak banyak banget info-info menarik. Agak saling melengkapi lah seperti biasa. Selalu kita lihat satu paket ya, satu yang menghidupkan iman para pembaca kita ya. Saya ambilkan ya. Oh ya. Oke. Ini dia yang covernya tadi ya, yang ya? sajian utama. Ini adalah uskup dan juga anak ABK ya, ABK ada Bruder juga di situ. Nah, seperti ini mereka waktu itu dalam satu momen ya, ini di geladak kapal itu ya, ini kapalnya di bawah seperti itu. Oke Pak. Nah, sahabat hidup, jangan lupa miliki Hidup edisi 22 yang beredar pada tanggal 3 Juli 2020. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel Hidup TV. Saya Karina Krisyantia dengan Bapak Hasiolan Siagian pamit undur diri. Stay safe everyone.